Ya, shalom. Saya mau kita di tempat ini menyembah Tuhan, amin. Amin. Seperti firman ini saudara yang mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Saya mau kita mengatakan cinta kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, ya. Tuhan gak butuh penyanyi saudara, Tuhan gak butuh pemusik handal. Tuhan mau penyembah, amin. Tuhan mau penyembah, menyatakan cinta gampang, tapi menghidupi cinta itu tidak mudah saudara. Sama aja kayak kita mengatakan cinta itu sangat gampang, tapi menghidupi penyembahan Tuhan butuh penyembah, ya. Lalu dikatakan tadi di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita semua yang ada di tempat ini mau menyembah Tuhan dalam roh kebenaran, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Yesus, terima kasih. Bapakku datang, saat ku
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatanmu lebih sungguh lagi katakan menjadi haleluya. Ku nyanyi haleluya, maksudnya nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku pada sejenak kita renungkan saudara, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Dia Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Mari kita sembah bagi Tuhan. Angkat suara bagi Tuhan. Sembah terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Sampai pada saat ini Kau memulai kami di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu bersuka cita di dalam nama-Mu Bapa. Kami Tuhan terlebih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang penuh dosa yang kami menyadari ya Tuhan. Sucikan Kami kuduskan kami Tuhan. Kami layak menyembah Engkau, dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkatalah Engkau dalam ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita. Amin. Kita punya suatu karya dari dalam penjara ini. Kita ciptakan suatu karya lagu-lagu puji Tuhan segala. Ada 16 lagu dan ini salah satu lagu kita, lagu pujian kita, bertobat, lagu sukacita. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita bersukacita menyembah Tuhan. Amin. Lebih luar biasa lagi. Siapa yang mau bersukacita boleh angkat tangannya. Mari kita bersukacita ya, dengan lagu bertobatlah. Yesus datang ke dunia untuk kau dan aku, untuk kita semua. Yesus datang ke dunia untuk kau dan aku, untuk kita semua.
kita lebih sukacita lagi, amin. Lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan, kita satukan hati kita menyembah Tuhan, amin. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengantara kami keluarga kerajaan Allah. Lebih sungguh lagi, amin. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Bersungguh lagi. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Bagi Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara. Masih ada sukacita, amin. Terima kasih untuk mendengarkan kesaksian. Masih ada karya Bina Worship dari dalam penjara ini yang berjudul Adanya Tuhan. Saya mau kita angkat pujian ini dengan sungguh. Oh, kita adalah manusia berdosa. Tuhan, kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami orang berdosa, Yesus. Aku manusia berdosa. Aku hina dan tak layak. Namun Kau tetap mengasihi, Yesus. Namun Kau tetap berharga bagimu. Aku jenuh di dalam dosa. Aku bosan berbuat jahat. Aku bosan berbuat jahat. Namun Kau
bosan Tuhan dalam dosa. Tuntun kami Tuhan saat kami jatuh. Sungguhnya kami mau jadi Allah yang mulia Tuhan. Pakai kami Tuhan, setiap kita yang mau dipakai Tuhan. Dengan lembut kita katakan, pakai aku Tuhan, jadi aku. Pakai aku Tuhan, utuslah aku. Bisa aku pakai. Pakai aku. Mari angkat tangan. Saudara yang mau dipakai aku, pakai aku Tuhan, utuslah aku. Disuruh pakai aku Tuhan, jadi aku. Pakai aku Tuhan, utuslah aku. Pakai aku Tuhan, jadi Allah. Pakai aku Tuhan, utuslah aku. Mau jadi Allah, menyenangkan. Mau jadi Allah, mau menyenangkan. Udah begitu kan? Shalom. Saya yakin tempat ini begitu banyak kesaksian yang luar biasa ya kan? Tapi sebelumnya saya mau sedikit bersaksi tentang lagu ini. Lagu ini saya buat saudara saat saya menyadari bahwa saya ini adalah manusia berdosa. Saya bosan saudara dan kehidupan saya yang begitu-begitu aja. Semua kejahatan sudah saya buat ya. Keluar masuk penjara itu bukan suatu kebanggaan bagi saya, itu suatu kebodohan ya. Saya terkenal dulunya di tempat ini adalah orang jahat. Tapi puji Tuhan, saya bosan saudara, saya jenuh. Sedikit bercerita tentang kehidupan saya, kenapa saya bisa seperti ini dalam kehidupan yang hancur. Saat saya lahir saudara, saya nggak mempunyai bapak. Di dalam kandungan, bapak saya meninggal hari Jumat, hari Senin saya lahir. Lalu cerita berlalu. Saya mulai besar, saya bertanya sama orang tua saya, mana bapak saya? Karena saya melihat orang kok punya bapak, hidupnya enak, kok hidup aku susah ya. Lalu mungkin tak dokterin atau penangkapan saya yang salah. Orang tua saya bilang, bapak gak diambil Tuhan ya. Lalu dokterin itu masuk di otak saya saudara. Saya gak terima, saya paling benci namanya Tuhan. Karena Tuhan telah mengambil bapak saya. Lalu setelah itu cita-cita saya hanya satu, menyenangkan orang tua saya, mama saya yang membesarkan saya mulai kecil. Apapun saya buat untuk menyenangkan orang tua saya, apapun saya buat ya. Termasuk kemarin dengan kasus saya ini mau menembak jaksa, saya buat saudara. Yang penting orang tua saya bahagia. Rupanya itu salah. Saya masih ada menyimpan rasa kecewa kepada Tuhan, masih ada. Dan ternyata orang tua saya pun bilang sama saya, nak, bukan uangmu yang kubutuhkan, tapi kehadiranmu. Hadirmu di sini. Lalu saya tersadar, saya flashback kehidupan saya, flashback kehidupan saya yang lalu-lalu. Wow, hancur sekali. Saya bosan, saya sudah jenuh berbuat dosa. Puji Tuhan, saya mulai mencoba berdamai dengan Tuhan, mencoba mendengar lagu-lagu rohani. Puji Tuhan, rupanya Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh baik, yang sungguh baik. Walaupun di dalam penjara, saudara, baiknya apa Tuhan itu? Dulu saya saudara, saya juga manusia orang yang paling pelit. Tapi semenjak saya mengenal Tuhan, saya berubah itu. Dulu saya mau melakukan apapun untuk mendapatkan uang, saya berubah semua itu dengan bermotivasi memegang erat firman Tuhan. Ya,
di tempat ini saya mengenal Tuhan. Walaupun saya terlahir Kristen, ya, tapi dulu ke gereja balik Manako, mencuri, ya, datang ke gereja, ya, lihat anak-anak, tak modal permen, tak apa kalungnya, ulang. Tapi di saat di tempat ini saya dijamah Tuhan. Saya dijamah Tuhan, saudara. Saya pegang erat firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Dulu saya bekerja keras, cari uang, sampai jual narkoba apa segala macam. Ya. Tapi semenjak saya pegang itu, nggak tahu saya sekarang nggak ada kerja, saudara bisa lihat orang-orang di tempat sini, teman-teman saya nggak ada kerja, berkat Tuhan mengalir. Dan sampai saat ini saya masih bisa membiayai orang tua saya. Ya. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Ya. Sebab itu apapun kepahitan yang ada dalam hidup, buang. Tuhan itu sungguh luar biasa, bisa mengubah hidupmu. Amin. Ini itu kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat. Bagi saudara mungkin ada yang mau bersaksi. Baiklah, kalau tidak ada, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Mengalirlah kuasa Kudus, biarlah kuasa Tuhan yang mengalir di tempat ini. Amin. Kuasa kami rindulah wajah hadirlah tengah-tengah kami, curahkan penuh di tempat ini. Kami mendengarkan firman. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di dalam hati ini, mengalirlah Roh Kudus.
oh Rohku hidup. Sekali lagi kita minta Roh Kudus mengalir dalam hati dan hidup kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Mengalirlah di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, sembuhkanku ya Tuhan, sembuhkan, selamatkanku, selamatkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menjamah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan dan juga kesaksian dan juga doa-doa yang kami naikkan Bapa. Biarlah apa yang kami persembahkan itu menyenangkan hati-Mu. Berkati kami dan urapi kami Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita juga tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan, sekian lama berdoa akhirnya bisa masuk penjara ya. Orang mau masuk penjara aja harus berdoa kuat baru bisa masuk ke sini ya. Begitu memang ada yang bengong gitu ya. Emang mau masuk penjara berdoa gitu ya. Kalau seandainya orang mau berdoa masuk penjara, nggak mungkin lah, banyak orang di penjara. Kenapa? Ketika mau nyuri kan, Tuhan aku mau mencuri Tuhan, berkati aku Tuhan. Berarti terus bawa dia masuk penjara. Nggak pernah ada orang melakukan kejahatan terus berdoa. Artinya berdoa, saya berdoa akhirnya hari ini bisa ketemu dengan saudara tempat ini, bapak-bapak yang diberkati Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan juga Ibu Homi. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Dan juga kedua ibu kita yang hadir bersama-sama. Luar biasa ya. Begitu dengar penjara, misal dengar penjara kan orang takut ya. Takut di sana ada kejahatan, ada pokoknya orang dengar penjara itu sesuatu yang menyeramkan, betul ya, menyeramkan sehingga sebelum penjara itu orang ketakutan gitu. Jadi begitu minggu lalu Bu Hamid menghubungi saya, ayo Pak, kita ke penjara, ayo, enggak nanya mau ngapain. Pokoknya bilang iya, yes, jalan gitu. Karena ketika kita datang ke penjara, kita ketemu dengan saudara-saudara Tuhan Yesus di sini. Amin. Kau rupanya saudara Tuhan Yesus. Ya, bilang temannya. Kau rupanya saudara Tuhan Yesus ya. Nomor berapa kau? Ada yang heran, masa sih saya saudara Tuhan Yesus? Saudara Tuhan Yesus baguslah, saudara Jokowi kek, saudara Pak Gubernur, saudara Bupati kek, saudara Wali Kota, kan enak gitu kan. Ada orang dalamnya pejabat. Kalau orang saudara dekatnya pejabat kan cuma sebentar aja, 5 tahun, 10 tahun, udah selesai itu udah nggak menjabat lagi, seperti itu. Tapi ketika kita diakui sebagai saudara Tuhan Yesus, ya sampai mati pun saudara Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Karena apa? Saudara Tuhan Yesus berkata, ketika aku dalam penjara, engkau membesuk aku. Tapi Pak, permasalahan yang paling berat bagi saya di penjara ini adalah ketika apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ketika apa? Siapa yang tiap hari dikunjungi keluarganya? Katakan, nggak ada. Tiap minggu ya. Berarti orang Bintan ya, keluarganya di Pinang atau di mana? Di Pinang ya, dekat. Tiap bulan ada, tiap tahun. Jadi selama di penjara nggak pernah dikunjungi. Iya, benar. Berarti jujur semua ya. Begitu
Tuhan. Harus bersyukur bahwa ketika kita mungkin saudara ini sama marga apa tadi? Seragi ya, Garingding ya. Ya. Enak kali Pak Garingding ini ya. Dia dikunjungi, dibesuk keluarganya. Aku tadi marga apa yang kita sini? Ciberani. Memang berani ya. Gak perkenalan soalnya. Oh, saya sudah belum perkenalan ya. Oke, baik, nanti. Jadi ketika ada yang membesuk, kita mungkin merasa bahwa ada yang merasa enak ya teman kita dikunjungi, dibesuk. Ada yang merasa apa gitu di hati, dampos roha. Ada yang merasa apa namanya? Ada yang pernah terbesit seperti itu? Ada. Ya, kenapa saya tidak pernah dibesuk? Bayangin, saudara harus bersyukur. Saya pun tidak ada satu marga sama bapak-bapak di sini, tapi mau datang juga di sini. Ada yang marga Siombing? Ada yang marga Siombing di sini? Angkat tangan, marga Siombing. Tidak ada. Ya, tidak ada satu marga, tetapi bergantian orang bermarga-marga datang mengunjungi. Amin. Iya, lebih hebat lah. Nggak kenal kita tapi datang dibusuk, dikunjungin. Ya, sedikit lah, walaupun bawa minuman aja. Tapi kan bersyukur dong. Ya enggak? Amin. Kalau nggak salah, minggu bulan lalu itu dari Singapura datang ya. Ada keluarga di Singapura? Nggak ada. Di luar pun ada orang Singapura datangin. Kawan, kedan, nanti aku datang ya, jemput aku. Ada? Nggak ada. Tapi orang dari Singapura nyebrang laut datang ngapain? Cuman mau ketemu dengan kita. Amin. Bukan karena margamu, tapi karena saudara Tuhan Yesus. Amin. Ada yang menatap saya penuh curiga. Nggak percaya, masa sih Pak? Saya masih pahit sama keluarga saya. Ada yang masih pahitan? Nah, udah selesaikan semua hari ini, bungkus buat tempat sampah. Ya, atau rendam di air. Nggak ada yang ketawa. Iklan dia rusak, dia langsung pahitan. Ya, jam 11. Perkenalkan, nama saya Pendeta Albert Undur. Thank you Pak. Halo. Ya. Saya berasal dari NTT. Opung saya berasal dari Pulau Rote. Ada yang tahu Pulau Rote? Nggak tahu. Nyanyi lagu Indomie dulu. Indomie selera dari mana? Dari Aceh sampai Miangas, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Saya nggak tahu. Kita masih di Indonesia ini. Jadi Pulau Rote itu pulau paling selatan Indonesia. Sudah tahu? Nah, opung saya berasal dari sana. Kami lahir di Kupang dan merantau di Batam tahun 2000. Keluar dari Kupang tahun 99. Kehidupan lahir tali pusar potong pakai Alkitab. Artinya dari keturunan nenek moyang itu udah Kristen. Tapi disitulah penyembah berhalanya, disitulah penjudinya, disitulah pemain perempuan, disitulah perampok, disitulah segala macam. Ya, jadi lahir-lahir itu udah potong pakai Alkitab tali pusarnya. Tapi cuman lahir karena keturunan dari nenek moyangnya Kristen. Tahun 2000 ada di Kota Batam. Tahun 2003 lahir baru bertobat dan tinggalkan hidup dan 2003 akan hidup satu.
tahun 2005 sudah aktif melayani di penjara-penjara. Jadi hanya 3 pilihan yang diberikan kalau kepada saya, kalau nggak kuburan, penjara, atau UGD. Dan saya tidak memilih 3 itu. Saya memilih untuk datang ke gereja. Amin. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini bertemu dengan saudara semuanya. Kurang lebih 20 tahun dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Sudah menikah, umur saya sekarang 43 tahun, punya anak 4, dan 2 tahun sudah tinggal di Pulau Bintan, persisnya di Tanjung Uban, di sana. Dan hari ini pertama kali masuk penjara di sini, di Pulau Bintan, pertama kali masuk penjara. Masih mau nggak masuk penjara? Ya, mau lah. Tapi bukan sebagai WBP, tapi sebagai pelayan. Saudara tempat ini boleh kok keluar masuk penjara, kayak si Barani tadi. Bapak nggak dosa kok keluar masuk penjara, tapi bukan karena dosa dan kejahatan, tapi karena panggilan untuk melayani. Amin. Jadi hari ini bukan saudara satu-satunya yang pernah dipenjarakan. Ya, banyak jutaan orang pernah ada dalam penjara juga. Di antaranya ada Rasul Paulus, ada Yusuf, ada juga satu lagi siapa? Yusuf, Rasul Paulus. Ya, mereka lah orang-orang yang pernah dipenjara. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Amin. Kalau berbicara tentang penjara, ada satu tulisan berkata begini: potensi-potensi terbaik ada di 2 tempat. Yang pertama ada di penjara, yang kedua ada di kuburan. Di kuburan matinya orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang pintar, termasuk penemu-penemu ada di kuburan. Ya, kalau di Batam namanya Setenyang, kalau di Uban namanya Firdaus. Jadi kenapa saya bilang potensi itu ada, tergantung kita mau pakai untuk apa. Tadi puji Tuhan ya, kesaksian luar biasa. Di sini mencipta lagu, di lapas, di penjara, di mana-mana banyak yang saya lihat mereka juga berkarya yang luar biasa seperti itu. Oleh karena itu potensi yang ada manfaatkan. Izinkan saya bertanya, ada yang masuk di penjara ini karena memberitakan Injil? Ada yang karena bersaksi ditangkap terus masuk penjara? Ada? Kalaupun nggak ada, saya pun tidak akan menjudge atau menampingi saudara. Enggak. Kalau seandainya saya benci dengan WBP warga binaan, pemasyarakatan, dengan saudara-saudara, ngapain kita bolak-balik masuk penjara? Amin. Betul nggak? Di sini saya ketemu saudara saya di Ito. Tahun berapa di Polres? 2021. 2021, sejak tahun 2012 kita sudah masuk ke Polresta di Tahti ya. Ada yang tahu Tahti? Tahanan dan barang bukti. Jadi begitu ditangkap, masuk polsek langsung dikirim ke Polres, dimasukin Tahti sampai P21. Ya, kalau memang nggak P21 artinya damai atau segala macam, bisa bebas langsung, atau kalau enggak diperpanjang penahanannya sampai P21, baru pindah ke rutan. Betul? Betul ya, baru disidang. Jadi ketemu di sana tadi, dia mesti ingat saya rupanya ya. Sini juga ada saudara saya dari NTT,
Ada orang soal juga. Nah, nanti baru kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, jadi puji Tuhan banyak panjang perkenalannya ya. Jadi saudara katakan kanan kiri. Jangan, saudara tidak pernah sendiri di sini. Amin. Ya, jadi luar biasa ketika ada di penjara, karena ketika melayani penjara banyak yang ngadu sama saya, banyak yang mengeluh sama saya. Kenapa? Kenapa kau nangis? Gak pernah dibusuk. Bilang kau ya, ini di Batam bukan di sini ya. Aku marahin dia. Kau terus apa ya? Kau nggak anggap orang kami ketika kebedakan. Aku marahin dia. Kau nggak anggap kami orang. Oh, ternyata pemikirannya itu belum diubahkan. Masih memikirkannya apa? Masih untuk diri sendiri. Ya. Jadi saya berdoa. Dan ketika kita ada di tempat ini kita diubahkan. Coba hantam berkali. Cara berpikir ini diubahkan. Amin. Amin. Kalau saudara di sini bapak-bapak, maaf saya mau bilang ya. Maaf, saudara tinggalkan masalah di luar. Buat istri anak, buat orang tua. Jadi please. Ayo begini. Dari laki-laki tanggung jawab, komitmen dong, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saya tidak memandang di sini saudara dikibus, itu tidak berbicara, itu di luar sana. Ketika saudara salah bergaul, ya itu masuk dalam jerat itu. Sekarang kita udah berbicara di sini, amin. Jadi tidak ada lagi mengasihani diri sendiri lagi di sini. Sekarang bagaimana caranya untuk berkarya untuk Tuhan, amin. Saudara dari timur sana udah merantau ke sini, nyebrang laut 7 hari 7 malam ada di kapal sampai badan itu asin. Tidak ada yang lihat ikan asin, trauma dia karena kelemahan di kapal laut. Dari NTT kan ke sini kan 7 hari 7 malam, turunnya di Pijang, di pelabuhan, baru ke Pinang, baru ke Batam. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena pengalaman keluarga-keluarga yang hancur, anak-anak yang hancur, jika ditinggalkan orang tuanya, ada di mana? Ada di penjara. Oleh karena itu, biarlah di sini saudara seperti benih yang ditanam. Amin. Bukan seperti mayat yang dikubur. Katakan kanan kiri, jadilah benih. Kalau saudara jadi mayat, itu akan busuk, bau, dan jadi tulang belulang. Ya. Tapi kalau saudara jadi benih, saudara akan berakar dan saudara bertumbuh dan saudara berkarya. Amin. Kalau hal yang positif yang berasal dari penjara itu bukan, saya berdoa biarlah dari tempat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang radikal, ya. Orang bom diri aja berani kok, masa kita mengikuti aja takut. Jadi kalau saudara WBP udah bebas, hanya mau bilang kasihan deh lu. Iya, kasihan. Ada di Batam itu ada namanya satu komplotan, itu pembobol rumah mewah. Itu mau security 24 jam kek 80 jam kek, dia nggak mau tahu. Pokoknya mereka datang itu bawa lori, pulang-pulang bawa barang mewah semuanya, barang-barang di rumah mewah mereka bobol. Ada takutnya? Enggak. Tapi Pak, saya itu mau ini aja Pak, saya mau hancur demi kawan. Dengar lagu itu, anak Medan. Hancur demi kawan. Mari berpikir
untuk melakukan hal-hal yang positif, yang berguna, bermakna, yang memberikan keselamatan yang kekal bagi orang-orang yang mungkin seperti kita yang belum ditangkap. Amin. Ya. Jadi saya ingat ada satu anak marga Cihotak, bukan Citohan, namanya Luat Cihotak. Kayaknya dia udah lulus S2 Master Teologi di Jawa. Dia itu kena kasus 12 tahun merampok dan membunuh orang yang dirampok. Membunuhnya dengan menabrakkan mobil korban dan meninggal. Udah tamat Master Teologi, namanya si Luat Cihotak. Bertobat di mana? Di penjara. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Oke, saya mau kita dengan cepat ya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus 5:14 sampai dengan ayat yang ke-21. Tadi Bu Komi udah bilang jam 12 kita pulang, Pak. Siap. Bentar aja. Kita buka Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ke-21. Baca dengan semangat. Amin. Amin. Efesus 5 1, 2, 3. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atasmu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi ini ada pesan yang sangat luar biasa dari ayat 14. Di situ firman Tuhan berkata bahwa harusnya kamu bangkit dan kamu bangun. Ya, kamu yang tertidur dan kamu yang mati. Sehingga ayat-ayat selanjutnya itu sudah menunjukkan sebuah perubahan di dalam kehidupan seseorang. Makanya tadi saya bilang tunjuk ininya. Jadi ini harus dirubah. Cara berpikir, mindset. Roma 12 ayat 1 dan 2. Apa di situ dikatakan? Berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Nah, tadi kesaksian Pak Sibarani saya diberkati ya. Jadi ketika lagunya juga bagus, ya ada satu lirik itu dibilang apa? Bosan berbuat jahat, dosa dan lelah ya, capek ya, apa tuh? Capek hidup di dalam kejahatan, jenuh, bosan. Kalau sampai nggak sampai seperti itu, kayaknya harus dipenjara lagi. Bakal lepas perpanjang tangan saya. Ada yang mau begitu? Tak apa-apa. Itu baru jempol. Pak, saya belum bertobat, Pak. Perpanjang lagi. Bila perlu dikereng. Kalau memang Tuhan bilang lebih baik kau masuk surga dengan, kalau tanganmu menyebabkan kamu masuk neraka karena dosa, potong, biar kamu masuk dengan tangan bunuh ke surga daripada masuk neraka dengan tubuh yang utuh. Kalau matamu ini gara-gara mata kamu berdosa dan kamu masuk penjara berbuat dosa dan akhirnya kamu binasa, lebih baik congkel matamu yang membuat kamu berdosa supaya jangan kamu lagi berdosa dan supaya kamu bisa selamat dengan mata yang buta daripada kamu masuk ke neraka tapi badan utuh. Itu ya. Oleh karena itu ayat ini teman-teman, saudaraku, ini bukan ayat-ayat yang dipersiapkan supaya saya nyerang saudara. Emang agak marah tadi ya, agak marah ngomong ini Pak. Ya kita orang timur suara terkuat. Ya, sarubat tuh hal kita.
Gitu. Tapi kalau bisa nyanyi di sini bagus daripada di Lampung, ya kan? Lampung cie sekali dua bunyi botol. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bangkit dan bangun. Jadi ayat ini bukan saya pakai sebagai senjata untuk memelik saudara. Ayat ini berlaku buat orang yang ada di luar dan juga buat kita yang ada di sini. Pesan itu sama. Jadi firman Tuhan itu nggak pilih-pilih. Kalau orang yang di penjara, kasih aja ayat yang jangan. Kalau orang di luar, kasih aja ayat yang enak-enak dunia. Jangan saudara berpikir orang di luar sana tidak perlu bertobat. Orang Kristen pun perlu bertobat. Banyak orang Kristen hanya karena agama, tapi kehidupan tidak yang tadi disaksikan sama Pak Sibarani. Jadi gak usah terlalu bangga kita lahir punya KTP agama. Gak usah. Kalau agama bisa menyelamatkan, mari kita tembak semua agama di dunia. Jadi KTP kita ada berapa agama, itulah KTP kita jumlahnya. Supaya kalau seandainya Kristen nggak bisa selamat, nggak pakai agama yang lain. Ada spare kan, agama Islam, agama Buddha, agama yang lain. Jadi kita punya spare untuk bisa masuk surga. Kalau seandainya KTP atau agama itu bisa menyelamatkan. Tapi sesungguhnya apa? Agama tidak bisa menyelamatkan. Tadi Yesaya 29 ayat 13, bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Mulut dan bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Tuhan tidak perlu. Jadi Tuhan gak senang gitu ya. Saudara sudah mengikuti tata cara di dalam agama sampai ke tingkat yang tertinggi. Tuhan tidak bangga. Saya SMA itu ikut yang namanya CD baru. Tidak mengerti, justru setelah CD baru makin jahat. Apa ada nih? Karena aturan itu nggak bisa mengubahkan kita, nggak bisa. Jadi saudara bersyukur kalau di tempat ini saudara mengalami pribadi Tuhan. Ya, di ayat 14 yang tadi kita baca di terjemahan yang lain itu dibilang begini, beranjaklah. Jadi dikatakan bahwa di ayat 14 itu yang dimaksud itu di dalam terjemahan yang lain itu kita itu sedang ada di dalam sebuah peti. Nah di situ dikatakan artinya coffin itu peti mati. Jadi ketika kita belum bangkit, belum berubah pola hidup, pola pikir kehidupan kita yang tadi ayat-ayat terakhir, belum mengucap syukur senantiasa, belum merendahkan diri seorang kepada yang lain, belum berkata-kata dengan mazmur, dengan hidup pujian dan nyanyian rohani, belum bernyanyi dan bersorak dengan segenap hati, itu kita masih ada di dalam yang namanya peti mati, kata firman Tuhan. Jadi ayat 14 itu artinya kalau Tuhan bilang begini, bangkit dari petimu, peti matimu. Kalau kita nggak bangkit, ya kita akan tetap seperti itu. Akan selamanya ada di dalam peti mati tadi. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Itu dikatakan untuk bangun dan bangkit dari tidur dan bangkit dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya. Orang yang mengalami kebangkitan dan kebangunan rohani dalam hidupnya, itu harus pertama itu dimulai dengan perjumpaan kepada Yesus. Setelah itu baru rohnya itu pengen untuk cari Tuhan, pengen untuk cari Tuhan, dan dia terang itu mulai datang dalam hidupnya. Jadi terang yang jangan kita berpikir terang itu oh aku hidup dalam terang. Terang itu kita diikuti dengan lampu, dengan cahaya seperti itu. Dunia ini ada di dalam kegelapan. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Itu dikatakan kegelapan yang menutupi dunia ini sangat gelap sekali. Kegelapan yang dimaksud itu sama dengan ketika Yesus belum lahir.
Itulah kegelapan yang menyelimuti yang namanya dunia ini. Sehingga ketika Yesus lahir dikatakan bahwa itulah terang dunia sedang turun. Nah, oleh karena itu terang itu sedang ada, dan ketika kita nggak mau datang di dalam terang itu, maka ya udah kita masih ada di dalam namanya peti mati. Ngeri. Oleh karena itu kebangkitan, kebangunan yang dimaksud di Efesus 5 ayat 14 itu bukan umur kita secara fisik. Saya umur 43 tahun, ada yang 40, ada yang 30, ada di sini aku inang ngombe umur sekian. Itu tidak diukur dengan seperti itu. Enggak. Kebangunan rohani di dalam Efesus 5 ayat 14 itu yaitu ketika kita membuka hati, menyerahkan hidup kepada Yesus, dan kita dituntun oleh kebenaran firman Allah. Itulah terang sedang datang kepada kita. Makanya kita udah bisa bedain mana kejahatan, mana dosa, mana benar, mana yang pura-pura. Amin. Amin. Oleh karena itu saya berdoa di tempat ini, gak usah lagi ada dusta, gak usah ada lagi kepura-puraan, gak usah ada lagi yang namanya hal-hal yang ya mau cari dunia. Pengalaman saya di dalam pelayanan di penjara ini adalah begini. Ada orang-orang yang gak puas dengan ketika dia ada di penjara, atau ketika dia masuk penjara. Kenapa? Karena katakanlah dia ada dalam penjara 7 tahun, dia komitmen dalam hatinya begini, saya akan keluar dan saya akan mencari 7 tahun ya dengan berbagai cara. Dia akan melakukan berbagai cara untuk menebus yang namanya kejahatan-kejahatan yang selama 7 tahun yang ada di penjara. Kalau saudara punya pemikiran seperti ini, saya mau sampaikan dengan kasih Kristus, berhenti. Kalau saudara masih punya dendam, ini polisi ini yang tipu, atau orang ini yang menyebabkan saya ada di sini, atau ini, saya akan lakukan ini. Kalau saudara ada dalam pemikiran saudara hanya ada uang atau apapun yang berasal dari dunia ini, saya sampaikan berhenti. Kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan tuntun aku, bimbing aku supaya aku hidup sesuai dengan jalanmu. Udah itu aja. Karena masih ada kesempatan bagi kita untuk kita buktikan kepada orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita kasihi, istri, anak-anak, orang tua, bahwa walaupun hidup sudah hancur menurut dunia, tapi Tuhan masih bisa ubahkan. Kita masih bisa berkarya. Rasul Paulus adalah rasul yang dipenjara, tapi melayani pemberitaan firman Tuhan di mana-mana. Buka gereja di mana-mana, orang bertobat di mana-mana. Yusuf juga difitnah, dipenjarakan, tetapi justru setelah itu hidupnya dipulihkan. Akhirnya jabatannya juga dia punya otoritas, kuasa, jabatan di Mesir. Oleh karena itu, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Amin. Cinta akan uang. Oleh karena itu, heaven dan mengatur negara. Katakan nanti. Bukan uang yang mengatur negara ini. Heaven dan mengatur portfolio. Bukan uang yang mengatur kehidupan ini. Amin. Amin. Tapi biarlah Yesus yang mengatur hidup kita. Amin. Jadi hari ini kalau saudara meresponi panggilan Tuhan, berarti saudara sedang keluar dari peti mati. Amin. Jadi jangan bangga hebat-hebatnya. Wah Pak, tapi peti mati itu harganya ratusan juta. Emang mau ratusan juta pun peti mati itu hanya satu. Namanya yang di dalam peti itu apa? Mayat almarhum. Hanya itu aja namanya. Mau apapun jabatan, apapun pangkat di dunia ini, ketika ada di peti mati apa panggilannya? Di mana jenazahnya ditaruh? Gak mungkin waktu profesor yang meninggal kan? Di mana Pak Profesor? Di mana Pak Profesor? Di rumah yang mana? Enggak. Di mana?
Di mana jenazahnya? Di mana mayat itu? Di mana almarhum? Gak ada lirik, gak ada pangkat-pangkatnya. Di mana master? Di mana orang kaya itu ya? Gak ada. Mau hebat-hebat pun, kaya-kaya pun punya rumah di mana-mana, rumah mewah. Tapi gak ada yang bilang gitu. Baru rumah barunya itu yang di Sukajadi ya, di Batam itu rumah mewah ya. Itu dia belum pernah tempati. Udah taruhlah dulu di situ 1 bulan ya. Ada orang taruh mayat di rumahnya sampai berbulan-bulan, nggak ada. Hanya kapan dikubur katanya? 4 hari, lama kali. Kok nggak 2 hari aja dikubur? Malah suruh apa? Cepat-cepat untuk dikubur. Kalau posisinya mayat. Tetapi kalau dia meresponi, dia bangun dan dia bangkit, wow, dia menjadi tentara Allah, dia menjadi laskar Kristus, dia menjadi benih, dia menjadi berkat, dia menjadi orang yang apa? Berdampak, menjadi terang. Jadi ketika dia jalan di sana gelap, di mana-mana gelap, kehadirannya itu seperti garam. Apa maksudnya kehadirannya seperti garam? Jadi berkat. Kehadirannya mungkin kurang diperhitungkan, tetapi kalau ketika tidak ketika dia tidak ada, loh, kehilangan. Loh, mana sih ini? Katakanlah si Ucok, ada yang namanya Ucok. Ketika ada si Ucok, mungkin orang tidak terlalu memperhitungkan kehadirannya. Tapi ketika dia tidak ada, dia akan mencari. Loh, mana? Itulah garam. Coba bikin dulu Anda 5. Atau panggang bumbunya, atau panggang, tahu panggang ya? Nggak usah kasih garam. Pasti orang bilang, kok nggak ada garamnya? Nah, gitulah kira-kira saudara posisi. Ketika saudara nggak ada, saudara akan dicari. Walaupun kita ini, walaupun di belakang ini ada namanya WDP. Saya berdoa ada yang masuk sini kembali tapi tidak residivis. Amin. Ada yang residivis di sini? Residivis ada? Ada. Apa? Itu bukan sesuatu yang kita banggakan yang sudah dibilang. Ya, ini kan terakhir maksud saya. Amin. Ini terakhir. Tapi masuk kembali itu kan sebagai ya kan ngombe udah tua, kayak saya pun, dan masih banyak orang yang butuh kita. Ya kalian inilah yang akan membantu kita. Kayak tadi awal saya bilang, orang dari lapas Pinang ini masih takut nginjil, masih takut untuk mendoakan orang. Ini juga. Baik, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang berbau, tetapi seperti orang arif. Di situ ada 2 pribadi, dikatakan ada orang berbau dan ada orang arif. Firman Tuhan berkata bahwa jadilah kamu orang arif, jangan seperti orang berbau. Orang berbau itu suka mengerti, ya, gak cepat nanggap dan gak mau berubah. Tapi orang arif itu tadi, dia mulai berpikir, udah berubah oleh pengaruh budimu dan hatinya. Apa yang akan saya buat? Kalau saya lakukan hal-hal yang negatif, maka akibatnya ada konsekuensi yang harus saya hadapi. Tapi ketika saya menjadi orang yang arif dan bijaksana, saya akan berpikir sebelum bertindak dan akan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara di tempat ini, saudara jangan takut. Suatu saat nanti saudara akan memegang yang namanya jabatan sebagai penginjil evangelis. Kalau saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka pangkat jabatan hamba Tuhan itu tidak akan lepas dari saudara. Kalau saudara orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena kehidupan saudara itu membawa dampak, membawa pengaruh hal yang baik, membawa orang untuk bertobat. Saya pun tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak ada. Siapa yang mau cita-citanya? Apa cita-cita jadi pendeta? Apa cita-cita jadi hamba Tuhan? Didengar mamanya,
dipukuli. Abang kau bisa pulang menjadi pendeta kau, makan apa kau? Orang takut jadi pendeta, orang takut jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hidup susah, hamba Tuhan itu makan apa? Hamba Tuhan itu menderita, nggak bisa bayar sinamot. Tanya, saya bilang emang ada berita 100 hamba Tuhan mati kelaparan, 100 hamba Tuhan ini ada? Nggak ada. Walaupun harus dengan berbagai tantangan yang harus kita hadapi untuk berusaha. Makanya awal tadi saya tanya apa? Ada di sini yang masuk penjara karena memberitakan Injil? Kan nggak ada. Tapi kalau seandainya itu yang harus salib, yang harus kita tipu, kenapa juga? Kenapa rupanya? Amin. Amin. Kau takut hidup ini sementara kok? Jangan takut. Amin. Dan mabiara usi Tuhan Yesus doa. Gitu. Jangan pernah takut akan apapun. Tadi kesaksian ibaratnya. Tadi ladang kerja ladang kebenarannya, maka semuanya akan kita mau. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika ada di penjara, waktu di Polres ya, mungkin banyak orang yang tidak pernah ke gereja. Tapi begitu masuk di ruang tahti, kaget orang. Lu kenapa? Ayo kumpul. Ingat Pak Haji itu ya. Kumpul. Apa dia kadang ngapain? Ibadah. Kaget orang. Lu di luar nggak pernah saya gereja. Oh justru di penjara gereja. Mana ini terbalik hidup ini? Saya pesan, aku bilang begini. Satu lubang semut pun saudara bersembunyi, Tuhan akan tersembunyikan. Kapolda Kepri, Pak Arman Depari pernah diberita di dunia. Saya akan mengejar preman, bandar, pemakai, itu sampai ke lubang semut katanya. Kapolda aja mencari preman, cari penjahat sampai ke lubang semut. Masa Tuhan emang pernah masuk lubang semut? Tapi Tuhan, saudara pun kemana akan dikejarnya? Belah kanan kiri, kau dikejar Tuhan banyak. Amin. Walaupun jauh ke sini, masuk dalam-dalam pun saudara dikejar. Kayak Firito kaget juga. Saya dulu lupa dia, tapi tadi dia datang menenangkan diri. Saudara tidak bisa lari. Amin. Tapi kalau bukan berarti kalau saudara tidak bisa lari itu saudara udahlah dipeti mati aja lah. Bukan masalah di situ. Sekarang dipeti mati pun kau, masalahnya kau binasa selamanya. Itu yang menjadi masalah buat Tuhan. Jadi Tuhan nggak mau, dia mau cari kamu gitu. Di tempat gelap pun dia datang bawa senter untuk memberikan kita terang. Tadi lagu pertama itu kan, dan kita lagunya. Jadi nggak bisa juga kita lari, nggak bisa. Amin. Amin. Tuhan tetap akan mengejar kita. Kalau di luar kita dikejar, itu kita kayak lele. Tahu lele? Ya kalau lele ada kumisnya, bukan? Kita bukan berbicara tentang kumis. Kita berbicara tentang licinnya lele dan belut. Kalau kita di luar, kita ditangkap, mau ditangkap Tuhan, kita gini-gini. Lepas aku, jangan. Gereja mau, jangan. Gereja mau, jangan. Kita berusaha untuk apa? Menghindar. Anak kita ingatkan kita, sampai kita pukul, kita bogem bogem istri, gara-gara masuk ke gereja. Lebih parah kita dari antikris. Tapi begitu pun di penjara pun dikejarnya kita, saudara-saudara. Dikejarnya kita. Wow. Iya kan? Ini ada saudara saya dari NTT. Bukan gak ada Tuhan di NTT. Masih anak kelas 6 SD. Udah kawannya botol. Botol aqua ya, botol aqua juga sih. Tapi isinya itu sop nih. Arab bakar nyala.
Udah mabuk-mabuk aja tidur sampai lumpuh sampai di paret-paret. Satu-satu di mana Bu? Paret tahu. Oh iya nya. Kenapa? Kau mabuk. Oh iya. Sadar deh. Itulah kehidupan. Jauh daripada Tuhan. Ampun-ampun deh kita digiring kemana-mana. Jalan itu udah kayak tikus. Saya dibilang cap tikus. Kenapa cap tikus? Kalau orang mabuk itu kan jalan gini. Tikus kan dilihat orang maju nggak ya? Maju nggak ya? Tapi itu dulu. Katakan itu dulu. Itu dulu. Sekarang berbeda. Amin. Amin. Jadi di sini kita bukan hakim untuk memutuskan apa ini, apa masalah, apa kejahatanmu, mana babi. Oh di sini kita enggak, ini selesai. Kita enggak di sini lagi. Amin. Amin. Kalau kita kena pasal sodok, Jack Marpau 551. Enggak, kita di sini enggak ngomong lagi masalah-masalah seperti itu. Dan mungkin di sini kalau di Batam ya, di sini mungkin nggak ada. Kalau di Batam itu orang itu deket-deketin orang yang enggak. Supaya apa? PB. Apa PB? Bukan perjanjian baru ya. Kebebasan bicara. Bisa ada hari ini, bisa ada PB. Saudara berdoa saja. Kalau ada berkat untuk saudara supaya ada yang menjaminkan PB, Tuhan kirimkan orang. Biar itu semua terjadi karena mujizat. Amin. Bukan karena kita. Ya, saya hanya mau bilang begini. Saya pun capek menghadapi orang-orang yang seperti itu. Mengharapkan belas kasihan hanya daripada manusia. Jangan. Itu kita menjadi orang yang tertutup. Di mana ayatnya? Yeremia 17 ayat 5. Tertutuplah orang yang dan yang menaruh harapannya kepada manusia dan kekuatannya. Ayat 7 baru berkatilah orang yang menegakkan Tuhan. Itu kan udah. Ayo baca 1, 2, 3. Jadi beginilah firman Tuhan. Tertutuplah ayat 7. 7. Geserkan 2 ayat itu. Diberkatilah jadi ada orang-orang datang apalagi semarganya mudah-mudahan bikin bantu dulu PBU. Nggak usah, orang di luar itu banyak juga kegiatan. Keluarga kita juga mereka pun banyak kegiatan, ngurusin anak, ngurusin ini, ngurusin segala macam. Jadi nggak usah kita bebankan mereka lagi. Kalau mau lihat mujizat, berlutut jauh sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Biar Tuhan, walaupun satu bungkus nasi pun, kalaupun Tuhan yang kirimkan, biar Tuhan yang kirimkan. Harus gitu. Orang-orang yang ada sebagai WNP strong begitu. Jangan wajahnya Rangers, tapi hati Hello Kitty. Jangan wajah security, hati Hello Kitty. Jangan wajah begini juga, badan begini, rohnya singa dari Yehuda. Amin. Wow, luar biasa. Dahsyat sekali. Tidak bisa kita berkarya buat keluarga kita, doakan mereka. Biarlah Tuhan menunjukkan mereka. Kalau memang ada yang mengalami kesulitan, ada yang sakit, biarlah mereka rasakan bahwa benar doa kita dari tempat ini yang menyembuhkan, yang menolong, yang memberikan jalan buat mereka. Amin. Gitu dong. Jangan saya sampai hari ini masih dapat telepon dari lapas, dari penjara gitu. Tabet, apa? Pak, kirimkan dulu sedikit pun gak apa-apa. Untuk apa? Untuk bayar wartel. Ngapain kau telepon aku? Kau gak ada duit, ngapain kau telepon? Kau gak berhikmat. Iya, ada di sini wartel juga.
Enggak ada uang. Ketika Kalapas panggil ngomong sini, kamu boleh telepon siapa? Ya doa dong. Biar Tuhan kirimkan begitu. Ngapain lu telepon aku? Ya minta uang sama bapak supaya bapak bayar wartel. Kamu kurang kerjaan. Ya nanti kau bebas baru jumpain aku. Jadinya marahin orang, marahin yang positif. Jadi seperti itu. Ini orang di Batam, ini bukan di sini. Amin. Amin. Ya. Satu ayat lagi ya. Ya. Jadi di ayat yang ke-15 tadi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan keadaan kita. Perhatikan dirimu gitu. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang lain. Bijaksana. Mikir supaya apa? Yang namanya dosa, yang namanya tabiat-tabiat kita yang lama itu jangan lagi mau dekat-dekat sama kita. Karena rentannya kita saudara yang punya kehidupan yang lama di luar, itu iblis juga akan memakai untuk sebagai kelemahan untuk menyerang kita balik. Tetapi kuatlah dalam firman, kuatlah di dalam doa pujian dan penyembahan, kuatlah di dalam jaga hati ini loh. Ya, rendahkanlah diri, ayat 21 tadi itu dibilang apa tadi? Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, takut Tuhan. Supaya iblis mau dekat Bapak, dekat kita pun dia takut. Karena di sini sudah berganti. Saya berdoa, bila tidak pas hari-hari ibadah saja kita manis-manis wajahnya. Tapi setelah itu, setelah jam ibadah kita garam. Maksudnya begini, pikirin juga. Kalau seandainya kita garam kan nanti ada konsekuensi. Ya, contoh kita berantem, ujung-ujungnya di mana? Terapsel. Enak di terapsel? Habis ibadah juga kan? Jadi bikin panjang. Ya, mau dimarahin orang, belajar dong seperti Kristus. Ketika dia dipukulin, ditutup matanya dipukulin, baru mereka tanya, ayo tebak siapa yang memukul kamu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus hanya diam saja, mengolok-olok mereka meludahi Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus hanya diam saja. Supaya kita menang di dalam karakter, kita akan diuji. Saudara pernah berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Nanti saudara dikirim sama Tuhan orang-orang yang membuat saudara emosi. Tuhan, tolong aku Tuhan. Sebelum itu terjadi, saudara sudah diuji. Saudara akan dikirim saudara berdoa. Semua itu kan pilihan. Saudara mau baca Alkitab, ada yang sudah khatam kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya. Terus yang lain belum. Ada yang satu kali, 2 kali. Ayo terus. Di luar kan kita nggak pernah baca Alkitab kan? Ya kan? Jarang ibadah kan? Di sini 1 minggu berapa kali ibadah? Tiap hari. Pagi malam. Tiap hari. Kalau orang di Uban aja, di Uban ini, saya jumpai orang belasan tahun yang ibadah. Ya, gereja. Orang yang enggak minimal itu yang saya jumpai itu ada 7 tahun ke atas nggak ibadah. Itu biasa saja. Makanya orang udah nggak cari Tuhan lagi. Tapi itu nggak tahu peti matinya itu dari apa. Saudara di sini bersyukur. Berarti itu yang mau Tuhan supaya ibadah kita itu yang tingkatkan kedekatan kita dengan Tuhan yang terutama. Amin. Amin. Ayat yang ke-16 dan 17 saya akan bacakan. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 16 di terjemahan yang lain itu dibilang begini. Tebus waktumu, redeem your time. Jadi ayat 16 itu di terjemahan yang lain itu dibilang tebus waktu-waktumu yang terhilang. Dari awal tadi saya singgung
Dulu di luar kita nggak pernah ibadah. Tapi ketika Tuhan bawa kita ke tempat ini, Tuhan mau kita tebus dengan cara apa? Ya, waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan itu dalam ibadah. Di luar itu tadi saya bilang kita mungkin sama dengan dulu. Saya ngomong saya pun begitu kok. Kalau dulu kita dicakap tuh begitu, tapi tangannya Tuhan itu berkawat ya. Jadi gitu tampak langsung. Kau makin gerak kau ke borgol, tahu borgol? Atau kapitis? Tahu kapitis? Ada tangan, ya kan? Borgol juga gitu. Bisanya cuma kunci, juga nggak bisa. Nggak ada jalan pun dia. Tahu borgol ya? Kapitis pun begitu. Nggak bisa dilonggarkan, kecuali borgol. Mana jempolnya? Dan kencang-kencang kali kita gerak, jadi dia nggak ada mundur. Tebus waktu-waktu kita, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari ini di Brazil itu mereka ada yang namanya penyembah setan, mereka bikin festival. Tapi nggak lama datang banjir bandang, sabu bersih bubar. Terus mereka belum puas. Mereka datang bawa motor mau nyerang gereja seperti ini. Mesti di luar api tuh Tuhan turun bakar mereka. Sak motor-motornya. Hari-hari ini iblis ingin menunjukkan dirinya juga bahwa dia hebat supaya manusia menyembahnya. Nonsense. Gak capek kita hidup dunia. Ya, siapa namanya? Hah? Hah? Itu apa? Tinaga. Umur berapa? Kristo di zaman Tuhan berubah. Belum menyerahkan hidup sama Tuhan. Hah? Sekarang? Hah? Kenapa? Berapa? Jadi hari ini belum. Oke, gitu. Siapa yang sudah menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Berani? Jadi begini maksud saya. Oke, gak usah lah nanti saudara marah saya. Saya di zaman Tuhan itu semua kita ini berasal dari keluarga baik-baik semua. Anak baik-baik kita semua. Apa yang merusak itu? Pergaulan, betul Pak ya? Dan justru awal kita kesesatan kita. Oleh karena itu supaya